Gara-gara dengar selentingan khobar yang tidak baik terhadap diri seseorang, kok bisa hati kita langsung ngecap nih orang kayak Firaun? Padahal tuh khobar dari mana juga kita nggak tahu. Kok bisa ya seorang muslim ya nggak? Dengar omongan ini seperti ada wahyu dari Allah dan yang ngomong malaikat Jibril. Kayak langsung dibenarkan 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Tasawuf Kimia wal Wasaya Imaniyah yang dikarang oleh Nabi Muhammad bin Abi Al-Haddad. Masih di dalam lanjutan Mamhasus Shaum, pembahasan puasa. Minggu kemarin dijelaskan di antaranya juga dari keutamaan bulan Ramadan. Memang ini pembahasannya puasa. Cuman pembahasan puasa itu di tingkat apapun, mau tinggi, tasawuf, itu tak terpisahkan dengan keutamaan bulan Ramadan. Apalagi puasa itu menjadi wajib dan rukun, salah satu rukun Islam adalah di bulan Ramadan sebulan. Sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu beberapa atau sebagian kecil dari keutamaan bulan Ramadan. Kemudian ditambah lagi bahwasanya man anama tafarraqa ilallahi ta'ala fi Ramadan bi fardhatin fadila sab'ina fardhatan min ghairi. Barang siapa yang beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan melakukan satu kewajiban, satu ibadah yang wajib, maka sebanding pahalanya dengan pelaksanaan atau melaksanakan 70 kewajiban di 2 bulan Ramadan. Memantapan lebih binafilatil wasilah lahu ma'iyatanya dinamilih. Barang siapa yang ibadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan ibadah sunnah, maka dia akan mendapat ganjaran pahala wajib yang dikerjakan di 2 bulan Ramadan. Dan disebut pada waktu Ramadan yang menjadi fara'id berbagai dengan syukur. Ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan kedudukannya itu sama seperti pahala wajib, ibadah wajib di luar bulan Ramadan dari segi pahala. Min haitsu sawa wa qara'atuhu mudha'afa 'ala al-fara'id bil ghairi ila sab'ina ja'fa. Ada pahala ibadah yang wajib di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," dalam siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berdoa dan berdiri. Ulama mengatakan berdiri ini artinya berdiri dalam melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dengan keimanan, dengan keikhlasan, maka akan diampuni untuk dirinya dosa-dosanya. Untuk
Wal iman wa tasdiq bi wa'dillah. Al iman artinya adalah meyakini semua janji Allah itu iman. Wal ihtisab wal ikhlas lillah. Ihtisab itu artinya adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni ya, lillah artinya beramal ibadah murni. Tujuannya, motivasinya, penggerak awalnya karena Allah, bukan karena maksud dan tujuan yang lain. Apalagi terkait tujuan Allah Ta'ala. Dan ini di antara sebagian jin dari keutamaan bulan Ramadan. Wali sholat ini ada layak puluh layak pulusiyamu illa biha. Untuk orang yang berpuasa ada kadang-kadang yang tampaknya tidak sempurna puasanya. Ada yang tampaknya tidak sempurna puasanya. Tidak sempurna artinya tidak mendapatkan kualitas tertinggi. Kualitas itu akan berpengaruh besar kecilnya pahala yang dia dapat. Dan kalau berbicara ada, tidak semuanya hukumnya sunnah juga. Terkadang wajib ada. Ada itu terkadang wajib. Fakin akhirnya yang paling penting daripada adat-adat untuk orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, yang probabilisanahu anil kadhibi wal riba. Yang terpenting adalah menjaga lisannya dari berbohong dan bergunjing. Wa anil qawli fi ma la ya'ni, dan dari memasuki mengucapkan di dalam perihal permasalahan pembicaraan yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Itu namanya qaul fi ma la ya'ni. Dalam hadis diriwayatkan Imam Nawawi juga di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, sudah pernah kita kaji. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sempurnanya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya, tidak ada manfaat untuk dirinya, duniawi atau ukhrawi. Ada perkara-perkara yang mubah bisa menjauhkan kepada yang makruh bahkan yang haram. Itu maksudnya. Berapa banyak itu komentar-komentar itu kita komentarnya tidak masalah. Cuma banyak orang kayak kita, apalagi ucapan itu terkadang multi makna, dan orang dengan latar belakang pendidikan, pergaulan yang berbeda bisa menangkap dan memahami makna yang berbeda pula. Terkadang menyakiti hati orang lain. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, yang benar. Kalau nggak mampu, maka dia. Jadi dua aja pilihannya. Kalau ngomongnya penting, yang benar informasinya. Tak boleh bohong, ini semacam kamisan tadi. Tak boleh bagi orang lain, tak benar orang lain. Tak boleh nyakiti, tak boleh bertanya, tak boleh nyambung, dan yang lain sebagainya. Nggak bisa jadi dua aja. Berapa banyak orang itu sekedar komentar ringan aja. Nah ini kurang bagus atau suka. Di dalam apa masalah karya seseorang,
dia renovasi rumahnya lah, mobilnya lah. Dia bangga bisa melakukan hal tersebut dan dia senang hati kita katakan dengan omongan kita. Kita anggap ya omongan itu kalau nggak senang nggak usah dimasukin hati harusnya. Kita bisa atur diri kita, diri orang lain kita nggak bisa atur. Setiap orang kasih pemikiran yang berbeda. Setiap kepala ada otaknya masing-masing. Baik, kita juga pernah katakan kemarin, ulama mengatakan bulan Ramadan itu madrasah, sekolah, pendidikan. Jadi bulan Ramadan itu sebagai pesantren selama 1 bulan mendidik kembali akhlak umat sebenarnya. Yang diharapkan selesai pendidikan pintar harus nambah ilmu, harus nambah akhlaknya, harus nambah perilakunya. Guru kami mengatakan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu terima tidak diterimanya oleh Allah itu tidak ada yang tahu. Terakhir kita tidak ada yang bisa tahu, hanya Allah yang tahu. Akan tetapi ada tanda-tanda yang menandakan suatu ibadah yang telah kita lakukan, kita laksanakan, kita tunaikan, yang kita upayakan itu diterima Allah. Tanda-tandanya itu kita mampu menjadi seorang insan yang lebih baik lagi. Perbandingannya antara sudah ibadah dengan sebelum ibadah. Sebelum Ramadan mulutnya agak susah dijaga, perilakunya agak liar. Setelah bulan Ramadan dia bisa batasi dari perilaku yang liar saja, dari ucapan-ucapan yang lebih sembrono bisa lebih dia tertibkan, lebih dia pilih dan pilih. Jadi mikir dulu baru ngomong. Sebelumnya ngomong dulu terpikir salah atau enggak. Belum terdeteksi. Bulan Ramadan ngajarin dia ini salah dan dia enggak dan mau merubah kesalahannya, berubah. Ini suatu pertanyaan ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji, pergi umroh, pulang haji, pulang umroh yang biasa sholat 5 waktunya di rumah, sekarang di masjid. Yang biasa hobi banggakan diri, banggakan keluarga, banggakan anak dan yang lain sebagainya, sekarang sudah. Kalau dulu sama-sama aja, mau orang kaya, mau orang miskin, disesuaikan keadaan, disesuaikan kondisinya. Nah ya, jadi diantaranya menjaga lisannya dari berbohong, dari mengunjik, dari mengucapkan sesuatu yang tidak perlu. Wa yaqad ainahu wa udunahu 'ala al-amri wal istima' ila ma la yatallaqu. Dan menjaga matanya, telinganya daripada melihat dan mendengar sesuatu yang tidak halal untuk dirinya. Wa ila ma ya'budu qubulan bi'aqi, dan dari segala sesuatu yang dianggap kubur di dalam dirinya. Kalau belum tahu sifat seorang muslim yang sempurna, sekarang ini penjelasannya. Seorang muslim itu menjaga panca inderanya untuk sesuatu yang halal. Mata ini jangan pula dijadikan suatu alat untuk mendeteksi kejelekan orang lain, supaya ada bahan omongan untuk diceritakan kepada orang-orang yang kontra, musuh kepada dia, karena dia nggak senang hati. Lisan ini pula jangan dicari untuk mengorek-korek kejelekan orang lain. Apa benar ini kabar begini? Wah kacau ini. Dan yang lain. Telinga juga jangan dijadikan bahan untuk mendengar kejelekan orang lain. Ini semua virus akan merusak sistem kerja akal sehat kita. Gara-gara dengar selentingan khobar yang tidak baik,
terhadap diri seseorang, kok bisa hati kita langsung ngecap nih orang kayak Firaun? Padahal tuh khabar dari mana juga kita nggak tahu. Dapat dengar kabar itu, oh janganlah kamu teman sama dia, dia tuh begini 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 begini. Kok bisa ya seorang muslim ya enggak? Dengar omongan ini seperti ada wahyu dari Allah dan yang ngomong malaikat Jibril. Kayak langsung dibenarkan 100%. Nah ini kecerdasan diuji sebenarnya. Kalau telinganya itu tidak dibiasakan dengarin kabar kejelekan orang lain, udahlah urusan dia. Kenapa mengganggu suasana hati? Ntar akan memunculkan prasangka-prasangka jelek kepada orang lain. Ini adalah proses menghakimin orang lain tanpa proses peradilan zalim ini. Suudzon itu diharamkan di dalam Islam. Sumbernya apa? Ini, kita nggak menjaga panca indera itu. Tidak digunakan kepada hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik. Hati itu kalau suasananya kacau-kacau kita. Coba kita kalau nggak dengar kejelekan orang lain, kan kita mandang orang lain tuh enak aja. Pernah nggak kita dimusuhin orang lain, padahal kita nggak pernah salah sama dia. Ngobrol pun nggak pernah. Tahu-tahu acu nggak acu, selidik demi selidik dia kemakan omongan orang lain. Sakit nggak hati kita? Sakit ya. Cuman kenapa kita tega membuat ke orang lain? Ini perkara yang sama. Itu kan momen tidak kecerdasan di dalam berpikir ya. Nah Nabi pengen umat Islam itu cerdas.